Syariah. Dipersembahkan oleh Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Muhammadin Nabiyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'al huda, amma ba'd. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, semoga semuanya senantiasa sehat walafiat, tetap semangat untuk kita menunaikan ibadah puasa Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya di bulan yang suci ini. Seperti biasa kita buka segmen pertama dengan pantun. Bunga melati, wangi semerbak, mekar merekah di taman kota. Jumpa kembali di acara Kolak agar bertambah wawasan agama. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang mudik. Ini sebuah tema yang memang sekarang betul-betul menjadi public issue atau menjadi isu publik yang luar biasa. Isu aktual yang memang senantiasa menjadi bagian dari kehidupan kita bangsa Indonesia, terutama di akhir bulan Ramadan. Mudik itu sebenarnya sebuah tradisi yang asal-usulnya dari mana tidak ada jejak sejarah yang pasti. Kalau orang menggunakan analisis bahasa, mudik itu menurut sebagian ada yang mengatakan berasal dari kata menuju udik gitu. Menuju udik itu artinya ya pulang ke desa. Udik itu kan artinya desa, dalam bahasa Betawi itu terkenal itu. Di dekat tempat saya tinggal itu ada namanya Pondok Cabe Udik. Karena ada udik, ada ilir, ada ilir. Kalau ada orang kampung disebutnya sebagai orang udik gitu kan. Nah, orang udik itu seringkali digambarkan dengan berbagai pencitraannya sebagai orang desa yang memiliki sifat-sifat yang secara sosiologis itu berbeda dengan orang kota. Nah, karena itu maka mudik itu sering juga diartikan dengan pulang kampung, terutama ke kampung halaman. Ini biasanya dikaitkan dengan mereka yang merantau dari satu daerah atau satu kota ke desa kelahirannya atau ke kampung halamannya. Karena itu kadang-kadang ada yang menyebut mudik itu sebagai pulang kampung, walaupun menurut saya pengertiannya sangat jauh berbeda. Suatu istilah itu tidak bisa dilepaskan dari time atau konteks serta waktu di mana suatu peristiwa atau suatu kejadian itu dilakukan atau sesuatu kejadian itu terjadi. Karena itu maka orang bisa pulang kampung kapan saja, tetapi orang itu hanya mudik dalam konteks Indonesia itu hanya pada akhir bulan Ramadan, yang itu dikaitkan dengan Idul Fitri. Orang tidak mudik di bulan misalnya Muharram misalnya, atau di bulan Rabiul Awal. Nah, karena itu maka beda sekali mudik itu dengan pulang kampung yang beberapa waktu yang lalu sempat menjadi diskursus di ruang publik. Nah, pulang kampung itu memang tidak khas Indonesia, tapi mudik itu khas Indonesia. Saya katakan pulang kampung tidak khas Indonesia itu ada tradisi di negara lain dan juga di masyarakat dalam budaya tertentu yang mereka juga pulang kampung pada momen tertentu. Ya, saudara-saudara kita yang berasal dari etnis Tionghoa, terutama misalnya mereka yang tinggal di Malaysia dan berbagai belahan dunia termasuk tanah air kita ini, kalau Imlek itu mereka pulang kampung. Ya, bertemu dengan karib kerabat di kampung halaman
di mana mereka dilahirkan. Di Amerika juga ada peristiwa begitu. Biasanya pada bulan November, minggu keempat, itu mereka juga merayakan hari keluarga, yang mereka kemudian memang juga kembali ke kampung halaman, kemudian bertemu dengan keluarga dan melaksanakan kegiatan yang tidak serius ya, hanya ngobrol-ngobrol mengenang masa lalu dan berbagai kegiatan sosial yang berfungsi untuk mengakrabkan dan membangun suasana kebersamaan dengan bertemu karib kerabat dan juga dengan sanak famili. Nah, dalam kaitan ini mudik di Indonesia ini dalam pengertian yang luas memang memiliki berbagai pengertian. Nah, mudik itu tadi saya katakan dengan orang yang kembali ke kampung halaman, itu mungkin bisa kita sebut sebagai mudik secara fisik ya. Itu mudik secara fisik. Nah, orang rela untuk ya menghabiskan dana dalam jumlah yang besar untuk bisa pulang ke kampung halaman. Sehingga sekarang ini berbagai dimensi mudik itu bisa kita lihat dari bagaimana mudik itu dimaknai. Ada yang menyebut dengan mudik finansial gitu. Mudik finansial itu artinya yang pulang duitnya saja, orangnya tidak pulang. Udahlah ditransfer aja, kasih mentahnya, orangnya nggak pulang nggak apa-apa. Ada juga yang begitu. Itu kadang-kadang digunakan untuk menyebut istilah mudik finansial. Atau ada juga yang misalnya mudik kultural. Nah, ini yang mudik yang memang banyak kita lakukan adalah mudik dalam pengertian yang kedua ini. Mudik kultural, di mana kita ini mengikuti dan kemudian tetap memelihara tradisi dan budaya atau kultur untuk kita ini pulang ke kampung halaman. Nah, kemudian yang ketiga itu ada mudik spiritual, di mana kita ini kembali kepada fitrah kita sebagai manusia yang bersih dari segala dosa, sehingga secara spiritual kita kembali ke asal kejadian. Kita kembali kepada kebersihan jiwa dan kebersihan rohani seperti kita ketika kita baru pertama kali lahir di dunia. Bagaimana membahas mudik ini lebih lanjut, kita akan bahas pada segmen yang kedua. Pemirsa, di segmen kedua ini saya akan bacakan pantun dari pemirsa tentang mudik. Pantunnya berbunyi begini: pergi mudik naik kereta, setahun merindu teringat desa. Hari kemenangan menjadi milik kita, mari maafkan, jangan pelihara dosa. Saya kira ini oke lah. Terima kasih pada pemirsa yang telah berkirim pantun untuk mengisi acara kolak pada episode kali ini. Nah, kalau kita kemudian bicara mudik, maka memang ada kaitan dengan agama. Dan ini kita bisa melihat bagaimana kaitan antara agama dan budaya bangsa Indonesia. Kita tahu bahwa dalam berbagai teori kebudayaan dikatakan bahwa kebudayaan itu lahir sebagai bentuk dari aktualisasi rasa dan karsa atau cita, rasa dan karsa manusia. Apa yang menjadi gagasan manusia kemudian diaktualisasikan. Apa yang menjadi perasaan jiwa manusia dituangkan dalam berbagai macam bentuk karya. Dan kemudian apa yang menjadi bagian dari norma-norma itu juga menjadi bagian dari budaya suatu masyarakat atau suatu bangsa. Karena itu maka budaya itu bisa lahir murni dari cita, rasa dan karsa manusia. Tetapi dalam konteks Indonesia dan juga dalam kaitan antara budaya dengan agama, berbagai tradisi dan budaya itu bisa lahir dari bagaimana agama itu dipahami dan bagaimana agama itu diamalkan atau diaktualisasikan dalam konteks kreatif di masyarakat tertentu. Mohon maaf, ini agak berbelit ini.
agak berbelit ya, ada konteks kreatif dalam masyarakat tertentu. Mudik itu kalau kita coba cari dari sisi asal muasalnya, berasal dari tuntunan agama bahwa manusia itu akan diampuni dosanya kalau dia sudah tidak punya dosa dan kesalahan dengan sesama umat manusia. Allah akan mengampuni dosa hambanya kalau urusan dengan manusia itu sudah selesai. Muamalah duniawiyah, muamalah bainan nas sudah selesai. Jadi ampunan Allah itu sebagiannya bergantung dari maaf yang diberikan oleh sesama umat manusia itu. Karena itulah maka orang memerlukan untuk pulang bertemu dengan orang-orang di kampung halamannya. Karena dia ingin supaya dosanya, kesalahannya dimaafkan. Dan oleh karena itu maka kalau kita mengikuti berbagai rangkaian mudik, maka selain pulang kampung, itu adalah ada namanya halal bihalal. Yang di situ kita saling memaafkan. Di Indonesia itu berkait dengan ungkapan yang juga sangat populer ya, Selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Karena itu maka ungkapannya adalah mohon maaf. Walaupun pada episode yang terdahulu sudah kita sampaikan, maaf itu tidak usah menunggu diminta. Maaf itu sudah harus kita berikan sebelum orang lain meminta maaf atas kesalahannya. Tapi ini sebuah ungkapan yang humble, ungkapan yang penuh dengan rasa rendah hati untuk dia meminta maaf walaupun mungkin tidak ada kesalahan. Karena itu maka di dalam kita ini mudik, agar kita bisa mudik spiritual, dosa kita diampuni, urusan dengan manusia harus selesai dulu. Dan oleh karena itu maka sebenarnya kalau minta maaf bisa kapan saja. Bahkan dalam hadis disebutkan jangan sampai kita ini marah, tidak berbicara dengan saudara kita lebih dari 3 hari. Dan kalau kita sudah saling bersalaman, berjabat tangan, maka keikhlasan kita memaafkan itu menjadi sebab dosa kita diampuni oleh Allah. Karena itu kalau kemudian kita niatkan mudik itu semata-mata hanya untuk minta maaf, itu tidak harus menunggu di akhir bulan Ramadan, bisa kapan saja, bahkan sesegera mungkin kita minta maaf. Tetapi karena ini namanya kultur atau budaya, dia menjadi mudik karena diselenggarakan di momen Idul Fitri. Dulu biasanya orang mudik dari Jakarta ke desa-desa. Sekarang bisa dari mana saja. Malah orang bisa mudik dari tempat di mana dia bekerja, mungkin di Kalimantan, di Papua, atau di Nusa Tenggara dan berbagai kota yang lainnya ke Jakarta. Karena sekarang kita sudah berada di berbagai macam kota untuk kita bekerja sesuai dengan profesi masing-masing. Sehingga sekarang sudah berubah mudik itu. Mudik itu dulu yang melakukan hanya orang-orang yang beragama Islam. Sekarang semua melakukan mudik itu. Walaupun memang beda antara mudik dengan liburan. Walaupun sebagian dari mudik itu memang ada unsur rekreasinya. Ya karena kita itu sudah bertahun-tahun di Jakarta, di kota tempat kita kerja, kita ingin suasana baru, refreshing, suasana baru. Nah, suasana baru itu biasa kita peroleh kalau kita berada di tempat yang baru dan mungkin juga bertemu dengan orang-orang yang baru. Nah, disitulah kemudian kita merasa ada suasana yang berbeda, ada suasana yang baru. Tetapi seringkali, mohon maaf, kadang-kadang kalau orang itu mudik, justru di kampung halaman itu dia tidak bersalaman dengan saudaranya, tidak saling bermaafan, malah dia hanya di rumah saja. Bahkan kadang-kadang mudik itu menjadi arena show of force, itu menunjukkan kekuatan dan menunjukkan keberhasilan bahwa sebagai perantau dia sudah berhasil dan pulang dengan segala tampilan keberhasilannya itu.
Ini saya kira sesuatu yang tidak seharusnya kita lakukan, karena yang penting dalam mudik itu kita bersilaturahim, membangun kembali hubungan dengan saudara dan kerabat kita yang jarang kita sering melihatnya. Kemudian yang berikutnya, kadang-kadang ada orang yang karena merasa tidak berhasil kemudian tidak berani mudik. Ini juga sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Apalagi sekarang sudah ada fasilitas dari pemerintah untuk yang mudik disediakan bis gratis. Dan itu berarti tidak ada alasan yang tidak punya biaya kemudian tidak kembali ke kampung halamannya, mudik bertemu dengan sanak saudara. Lalu bagaimana kemudian kita kontekstualisasikan mudik ini dalam konteks kehidupan masa kini? Kita akan bahas pada segmen yang ketiga. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, mungkin sekarang sebagian pemirsa sudah mudik atau sudah menyiapkan diri untuk mudik. Apalagi pada tahun ini memang ada keleluasaan dan kelonggaran untuk mudik. Dalam catatan saya, tahun ini adalah mudik yang waktu libur dan cutinya itu terpanjang dalam sejarah Indonesia. Dan mudik tahun ini diperkirakan akan sangat ramai karena 2 tahun sebagian besar kita ini tidak mudik karena pandemi COVID-19. Saya juga sudah 2 tahun tidak mudik, insya Allah tahun ini saya akan mudik. Tetapi mudik itu tidak hanya fenomena kultural, tapi juga kemudian memang menjadi fenomena ekonomi dan juga fenomena politik. Sering ada yang mengkaitkan mudik itu dengan urbanisasi, di mana orang tidak bisa tinggal di desa, kemudian entah terpaksa atau memang entah secara dia sengaja mencoba mencari peruntungan kehidupan baru dengan tinggal di kota. Di kampung dia punya rumah yang luas, tetapi kampung itu kosong, rumahnya kosong, dia malah tinggal berhimpit-himpitan di rumah peta atau mungkin kontrakan yang sangat sempit di Jakarta. Ada yang mengatakan mudik ini fenomena di mana kue kesejahteraan itu ternyata masih terkonsentrasi di kota. Padahal seharusnya konsentrasi kesejahteraan itu ada di mana-mana, di kota maupun di desa. Memang kalau kita melihat data, ya jumlah orang miskin itu memang ya di kota ada, di desa ada, walaupun memang dalam situasi tertentu ternyata juga kemiskinan di kota itu tinggi, bahkan dalam beberapa kasus itu bisa lebih tinggi dari yang di desa. Tetapi yang lebih penting dari itu sebenarnya adalah kita mudik kultural, di mana kita kembali menjadi orang desa, dan mudik spiritual di mana kita kembali menjadi hamba Allah yang bersih dari segala dosa. Manusia itu adalah makhluk sosial. Maknanya manusia itu tidak bisa hidup seorang diri. Manusia itu hidupnya akan bahagia kalau bersama dengan orang yang lainnya. Itu fitrah manusia. Dan karena itu maka manusia itu akan senantiasa mencari sahabat. Ada hal yang menurut saya agak keliru selama pandemi COVID-19 ini, ketika kita demi mencegah penularan COVID itu ada kebijakan social distancing gitu, atau menjaga jarak sosial. Menurut saya istilah itu keliru. Karena secara sosial manusia itu harus closing, harus dekat. Karena manusia itu tidak bisa lepas dari manusia yang lainnya. Kalau physical distancing itu yang tepat. Jarak fisik kita itu yang jauh, tetapi hati kita dekat. Karena itu selama orang itu isolasi mandiri, karena dia sendiri, dia kadang-kadang merasa begitu lonely, begitu kesepian. Dia alone dan lonely, sendiri dan merasa sendiri. Karena ada orang yang alone tetapi happy, dia sendiri tapi dia bahagia. Kenapa orang yang isolasi mandiri itu bisa lonely, bisa kesepian? Karena dia tidak boleh ditengok oleh siapapun. Nggak boleh bertemu orang karena pertemuan itu bisa menjadi sebab terjadinya penularan penyakit. Sehingga banyak orang yang selama isolasi mandiri itu mengalami depresi. Sudah pernah kita bahas itu pada episode yang terdahulu.
Karena itu manusia itu memang sebagai makhluk sosial, dia harus dekat dengan manusia yang lainnya dan itulah fitrah. Sehingga dalam kaitan ini, mudik kultural adalah kita ini senantiasa membangun kedekatan sosial dengan siapa saja, terutama dengan karib kerabat kita. Yang kedua adalah mudik secara kultural, di mana kita ini sebenarnya adalah orang-orang yang memiliki budaya sebagai orang desa. Orang desa itu dalam teori sosiologi sering dijelaskan dengan keakraban hubungan di antara satu dengan yang lainnya. Kekerabatan yang terpelihara dengan baik, gotong royong, tolong menolong, yang itu berkembang dengan sangat baik dan itulah budaya orang desa. Tidak ada budaya nafsi-nafsi di mana orang mementingkan diri sendiri atau sikap egoistis dan individualistis. Mereka senantiasa sa'yek sa'eko kapti. Mereka senantiasa menjalin hubungan yang akrab. Ada masalah diselesaikan bersama. Dalam ungkapan sering kita dengar, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Itulah menurut saya kultur yang ada dalam budaya dan masyarakat kita, dan itulah mudik kultural yang perlu kita lakukan. Orang desa itu senantiasa terbuka dalam banyak hal, sehingga karena saking terbukanya itu kadang-kadang banyak hal dimusyawarahkan bersama-sama, dan itulah cara kita untuk membangun relasi yang sebaik-baiknya. Permusyawaratan, ada rembugan, itu adalah ciri dari kehidupan dan kultur kita, sehingga ada ungkapan ono rembuk dirembuk gitu. Ada masalah dibicarakan bersama-sama, karena itu menyangkut kepentingan bersama dan menyangkut kebaikan bersama. Itulah mudik kultural yang sangat kita perlukan sekarang ini. Apalagi dalam situasi di mana pandemi ini belum sepenuhnya berakhir. Banyak saudara-saudara kita yang memang masih mengalami kesulitan ekonomi. Dan banyak di antara mereka yang juga ditinggal oleh anggota keluarganya. Maka menghidupkan kembali semangat sosial dan juga spirit kebersamaan dengan mudik sosial dan mudik kultural itu menjadi penting. Dan yang tentu saja sangat utama adalah mudik spiritual. Sudah kita bahas pada episode terdahulu bahwa manusia itu secara fitrahnya adalah makhluk yang beragama. Manusia itu secara fitrahnya adalah makhluk yang beragama Islam, dan manusia itu sesuai dengan fitrahnya adalah makhluk yang bersih dari segala dosa. Kita berpuasa adalah untuk membersihkan rohani kita, membersihkan jiwa kita dari dosa-dosa yang telah kita perbuat di masa lalu. Kita berpuasa untuk membersihkan jiwa kita dari sifat-sifat tercela, sifat-sifat madhmumah, kembali kepada fitrah, yaitu at-tabi'ah as-salimah atau tabiat-tabiat yang baik. Sehingga dengan kita mudik spiritual, kita hidupkan kembali, kita aktualkan sifat-sifat utama kita, sehingga perilaku kita adalah perilaku yang mendatangkan kedamaian, yang mendatangkan kebahagiaan bagi manusia yang lainnya. Selamat mudik, selamat bergembira bersama keluarga. Semoga perjalanan aman, semoga perjalanan lancar, dan kita semuanya dapat merayakan kegembiraan bersama keluarga, merayakan Idul Fitri dengan kita mudik di kampung halaman kita masing-masing. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.